Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi ilmu pengetahuan sosial, yaitu masuk pada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, kita tentu setiap saat melakukan aktivitas itu, kita akan lihat pengertian dan bagaimana contoh-contohnya. Apa itu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi? Ya, tindakan ekonomi itu merupakan segala usaha yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas untuk mencapai kemakmuran. Jadi, segala usaha apapun untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam melakukan tindakan ekonomi tersebut, maka yang dilakukan adalah satu, menentukan pilihan, ya. Yang kedua, memanfaatkan peluang. Menentukan pilihan apapun, diantaranya prioritas kebutuhan. Peluang, ya, itu tidak setiap saat ada. Oleh karena itu, setiap ada peluang maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lanjut, motif ekonomi. Apa itu? Merupakan dorongan atau motivasi, ya, untuk melakukan tindakan ekonomi dalam upaya memperoleh keuntungan, ya. Contohnya apa? Keinginan untuk mempertahankan kehidupan. Contoh lagi, keinginan untuk produksi, keinginan untuk menguasai sektor umum, keinginan untuk kemakmuran, keinginan mengabdikan diri untuk berbakti pada lingkungan, keinginan untuk sodakoh dalam Islam, keinginan untuk naik haji, keinginan untuk membantu orang tua, keinginan untuk menyekolahkan anak, dan lain-lain sebagainya. Namanya motif ekonomi. Macam-macamnya adalah contoh, ya, motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Ayah ibu bekerja agar kebutuhan di rumah terpenuhi. Motif untuk memperoleh keuntungan, misalkan seorang pedagang, ya, berdagang dengan dagangannya laku dan dapat keuntungan. Motif untuk berbuat sosial, misalkan melakukan bakti sosial untuk membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Ya. Masuk ke prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, hasil yang besar. Pengorbanannya sekecil-kecilnya tapi hasilnya besar. Tujuannya apa prinsip ekonomi? Yaitu memperoleh keuntungan sebesar mungkin, ya, dengan memaksimalkan yang kedua memaksimalkan alat, kemampuan dan modal ataupun pengorbanan yang dimiliki. Kemudian memperkecil risiko kerugian. Kemudian menghindari pemborosan, tidak bertindak ekonomis dan lain sebagainya. Artinya dengan prinsip, ya, pengorbanannya kecil tapi hasilnya besar. Contoh prinsip ekonomi, melakukan produksi yang rasional sesuai dengan sumber daya yang ada. Kemudian mengeluarkan biaya yang sedikit mungkin, seefisien mungkin. Nah, tetapi hasilnya barangnya sangat maksimal, laku di pasaran, kualitasnya bagus. Ya, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi antara lain menggunakan bahan mentah atau bahan pokok yang baik mutunya, ya, tetapi murah harganya. Nah, ini prinsip ekonomi. Mendapatkan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah, yang dekat. Kenapa kok dekat? Karena biar tidak boros pada biaya transportasi. Menggunakan tenaga kerja yang upah yang murah. Neng mesake, ya, tenaganya kalau diupahi murah. Ya. Tetapi artinya bisa ditekan sekecil mungkin biaya upah, tetapi juga harus punya sifat manusiawi. Harus selalu hemat dalam biaya produksi. Kemudian yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Contohnya, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu dan tidak tidak boros. Ya, harus mengerti, harus dekat, ya, diusahakan dekat, tidak terlalu jauh supaya tidak boros. Menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen dengan tepat, memberikan layanan yang baik, menggunakan sarana distribusi yang murah. Ya, banyak sekarang produksi yang murah. Ya. Jangan cari yang mahal, kalau yang mahal nanti rugi biaya produksi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi diantaranya beli barang dengan memilih terlebih dahulu, ya,
Milih barang yang kualitasnya bagus, tapi harganya juga yang murah, jangan yang mahal. Ya. Setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Ini namanya prinsip ekonomi. Dapat semurah-murahnya, tetapi hasilnya juga besar, maksimal, banyak, dan lain sebagainya. Nah, ini peta bagaimana kita harus bertindak, tindakan ekonomi, motif ekonomi, prinsip. Tindakannya seperti contohnya adalah berdagang, belanja, mengobati pasien. Motifnya ingin punya uang, ingin kepuasan, ingin menolong, ingin beribadah yang sedekah yang banyak, dan lain sebagainya. Prinsipnya memiliki kualitas barang yang baik, menawarkan barang begitu selera masyarakat, kemudian harganya tadi yang dibeli murah, dan lain sebagainya. Namanya menjadi satu kesatuan hukum ekonomi. Kita masuk kegiatan ekonomi. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya, produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Kegiatan produksi yaitu merupakan satu proses yang menginput barang dari barang mentah ataupun barang setengah jadi, kemudian diolah menjadi satu proses, kemudian hasilnya akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Namanya kegiatan produksi. Ya. Skemanya adalah contoh input manusia, mesin, metode, modal, material. Kemudian prosesnya pengovenan kayu, proses pemotongan, proses pemboboan, proses pemahatan, dan lain sebagainya. Hasilnya outputnya pintu, lemari, tempat tidur, kursi, dan lain sebagainya. Ya, ini contohnya. Ini barang input. Ya, barang input diproses dalam box ini. Kemudian outputnya ini hasilnya macam-macam. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang itu ya. Inputnya beras. Padi padi yang mau ditanam. Kemudian ditanam, proses, hasilnya nanti padi yang hasilnya bisa beras, bisa gandum, dan lain sebagainya. Kemudian masuk barang mentah karet, di proses produksi menjadi karet setengah jadi, bisa menjadi ban, dan lain sebagainya. Namanya produksi. Ya. Kemudian produksi ini kegiatan menyalurkan, sekarang distribusi ya. Masuk distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ya, dari pabrik misalkan menuju ke pembeli, konsumen. Ya, tujuannya apa? Menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ya, mempercepat sampainya hasil dari produsen konsumen. Tercapainya pemerataan produksi, menjaga kesinambungan produksi, memperbesar dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Nah, ini rantai distribusi ya. Jadi bahan mentah masuk ke pemasok, masuk ke pabrik atau produsen, kemudian didistribusikan, disalurkan melalui toko-toko, ya retail, barang retail, pasar, dan lain sebagainya, kemudian dibeli oleh pembeli. Ini rantai distribusi. Masuk ke konsumsi. Konsumsi adalah satu kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna satu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara langsung ataupun sedikit-sedikit, atau dikatakan berangsur. Ya. Siapa saja kegiatan konsumsi yang melakukan kegiatan konsumsi adalah rumah tangga, keluarga biasanya, atau rumah tangga perusahaan bisa, rumah tangga perusahaan juga bisa. Ya. Tujuannya kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Baik, demikian saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Kita percepat dan persingkat supaya tidak terlalu menghabiskan kuota. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu